Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul 'alim. Wassalatu wassalamu ala sayyidi wa habibina wa syafi'ina wa qurratina Nabi Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwani rahimakumullah, pada pagi hari yang penuh rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, kita sama bisa hadir di Majelis Taklim Darul Mustafa. Semata kehadiran kita mengharapkan keridhaan daripada Allah dan kelak syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Tanpa terkecuali yang kami hormati para halayak, para asatidz, para hujjaj, hadirin rahimakumullah, khususnya ketua daripada harian Darul Mustafa Al-Habib Saleh bin Syihab Mata'an Allah bituli hayati. Langsung saja, yang namanya tayamum itu adalah taharatun dhaifah. Saya ini cuma sebagai tayamum aja. Jadi kalau guru nggak ada, saya gantinya. Ibaratnya air nggak ada, ya tayamum. Mau nggak mau gitu. Jadi saya ini menggantikan. Mau enggak? Tayamum itu taharatun dhaifah, alat suci yang paling lemah tayamum. Makanya orang bertayamum itu enggak mudah. Ya. Dan yang membatalkan tayamum juga spontan. Ada air turun hujan, batal itu tayamum. Nah, cuman kesempatan pagi hari ini saya ingin menjelaskan sedikit, karena sebentar lagi kita akan memasuki peristiwa yang sangat mulia, yang sangat agung, yang tidak bisa dilupakan di dalam sejarah Islam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Kita tahu sujud, kita tahu ruku, kita tahu sehari 5 waktu, semua berkat perjalanan Isra dan Mi'raj yang kita punya Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa kita lupakan. Makanya peristiwa-peristiwa yang punya sejarah dan makna yang besar di dalam Islam itu kalau kita kaji lebih dalam, maka kita akan menimbulkan rasa penasaran kita dengan kita punya Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu kenapa di dalam ayat yang saya katakan tadi, dalam surat Isra, di situ disebutkan pertama kali Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Pertanyaannya, kenapa Allah mengawali ayat ini dengan kalimat kesucian? Subhana. Al-Imam Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki di dalam kitabnya Wahwa bil Ufuqil A'la, kitab yang begitu tebal, ya, itu hanya menjelaskan mengenai perjalanan Nabi Isra dan Mi'rajnya. Nah, di sini ya, Allah mengawali kata kesucian Subhana karena peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi itu banyak dipertentangkan, banyak dipermasalahkan. Ya. Nah, seperti bagaimana Abi Jahal dan Abi Lahab. Jadi kalau kita bicara mengenai syariat, kita bicara mengenai syariat, kita bicara mengenai hukum. Syariat dan hukum itu berlaku untuk umum. Bukan syariat dan hukum itu bisa tebang pilih. Oh, ini pamannya Nabi nih, nggak berlaku nih hukum, nggak bisa. Oh, ini ponakan kita. Oh, ini nggak bisa. Yang namanya hukum itu
wajib berlaku untuk umum. Matiin aja. Jangan-jangan ada sabotase nih. Saya kalau lagi ceramah begini khusyuk hilang ilmu. Tanpa jawab memegang mic-nya. Nanti dulu dah biar dia hilang. Kalau lupa ada salah yang terus. Insyaallah. Saya ngarepin gurunya datang dari baru. Sampai mana tadi? Sampai nikmati kayaknya. Jadi bicara tentang hukum syariat itu berlaku untuk umum. Gak bisa. Kita bicara halal haram itu berlaku. Mau pelakunya saudara kita, paman kita, ponakan kita berlaku. Ini hukum. Bicara hukum negara, korupsi itu berlaku untuk siapapun. Nggak boleh tebang pilih. Mau pelakunya ipar kita, ponakan kita, saudara kita, teman dekat, itu berlaku. Tapi nyatanya ente jauh sendiri. Ini di luar bab tambahan dikit. Nah kemudian Abi Jahal dan Abi Lahab itu pamannya Nabi. Ya, yang pertama kali menggembosi dakwahnya Nabi, yang pertama kali menggembosi dakwahnya Nabi itu Abu Jahal dan Abi Lahab. Begitu. Dan yang pertama kali orang mendengar tentang Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi itu Abi Jahal dan Abi Lahab. Nah, sejarahnya. Begitu Abi Jahal dan Abi Lahab, dia tahu ya Nabi cerita tentang Isra dan Mi'raj. Ini menurut Abi Jahal dan Abi Lahab apa? Ini nggak masuk akal. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj dari langit 1 sampai langit ke-7, terus berdialog dengan Allah. Ini nggak masuk akal. Abi Jahal dan Abi Lahab mengambil kesimpulan, ini kesempatan kita gembosi dakwanya Rasulullah. Coba lihat, dia lupa bahwa Rasulullah itu yang mengendalikan bukan manusia. Yang mengendalikan Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Akhirnya udah di Abi Jahal dan Abi Lahab nih cerita kemana-mana. Didatangi sahabat-sahabat Nabi satu persatu. Mau ngapain kamu percaya sama keponakan aku? Keponakan aku tuh sudah gila, udah nggak waras. Masa dia bilang bertemu sama Allah? Dia melaksanakan perjalanan Isra yang begitu jauh, yang ditempuh berbulan-bulan, dia tempuh sekejap. Ini nggak masuk akal. Ini udah nggak normal nih, keponakan aku udah sakit nih. Jangan diikutin keponakan aku. Ada sahabat yang mulai ragu, mulai bertanya-tanya. Karena secara logika nggak masuk logika. Tidak ada sejarahnya makhluk Allah yang bisa melihat wujudnya Allah kecuali kita punya Nabi Muhammad. Sampai diabadikan di dalam Al-Quran di dalam surat Yatasa'alun kalau tidak salah, la yatakallamuna illa man adna lahu rahmanu wa qala sawaba. Ini ayat khususiat Allah berikan kepada kita punya Rasulullah untuk di padang mahsyar di hari kiamat. Tidak ada satupun dari makhluk Allah yang bisa berbicara kecuali dengan seizin Allah. Siapa yang bisa berbicara pada saat itu di hari kiamat? Yang semua para anbiya nafsi-nafsi, yang semua para rasul nafsi-nafsi, yang hanya diizinkan bicara pada saat itu Nabi kita Muhammad SAW. Ya Muhammad irfa' ra'sak wasa'tu utak waswa'tu syafa'at. Ya. Akhirnya udah begitu ini tidak masuk logika. Diceritain, didatangin sahabat Nabi yang baru masuk Islam, dia mulai goyang. Wah, ini apa betul nih yang disampaikan sama Abi Jahal dan Abi Lahab?
Akhirnya Abijal dan Abilab dia sepakat apa? Kita datangin aja sahabat yang terhormat yang paling punya pengaruh, yang membantu perjuangan dakwahnya Nabi. Siapa? Sayyidina Abu Bakar. Didatang Sayyidina Abu Bakar dengan yakin Abijal dan Abilab bisa kita pengaruhi nih Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidina Abu Bakar bisa dipengaruhi, salah saya. Datang disampaikan, kamu percaya sama keponakan aku? Dia melaksanakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina dengan sekejap mata, bertemu dengan Allah, berdialog dengan Allah. Ini keponakan aku dan gak benar, bla 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 macam-macam. Apa dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar? Lihat keimanan Sayyidina Abu Bakar. Makanya dipuji oleh Nabi. Ahlan wasahlan Nabi kana sehat. Masya Allah. Fadhal ya Habib. Ya. Ini ngeliat Habib Syed lupa lagi ilmu yang hilang sedot namanya. Ini selamanya antara dulu. Habib Alwi nggak datang ya? Sampai Sayyidina Abu Bakar didatangi. Akhirnya apa? Nabi makanya puji Sayyidina Abu Bakar. Kata Rasulullah apa? Andai saja manusia mengumpulkan hartanya, ya, mulai dari zaman Sayyidina Abu Bakar, setelah Sayyidina Abu Bakar sampai hari kiamat nanti, orang kumpulkan semua hartanya, dia bersedekah di dalam perjuangan Islam, dalam perjuanganku, tidak ada artinya dengan sedikit yang dikorbankan oleh Sayyidina Abu Bakar. Memberi di saat orang susah payah, memberi di saat orang luluh lantak, itu beda dengan kita memberi di saat orang itu senang. Orang datang ke saya, misalnya saya kasih contoh, datang ke Habib Soleh, Bib, ini Darul Musafa kayaknya lagi banyak masalah. Apa yang bisa saya bantu? Memang lagi banyak. Misalnya sampai ini begini. Ya. Terus datang di saat udah selesai semua. Bib gimana? Ya, anu udah nggak ada lagi keperluan. Anu udah selesai semua. Artinya dipuji itu. Makanya Sayyidina Rasulullah SAW waktu Sayyidina Umar datang ditanya, wahai Umar, apa yang kamu ingin berikan hartamu untuk perjuangan aku? Sayyidina Umar bilang, ya Rasulullah, setengah kekayaan yang aku miliki aku berikan untuk perjuanganmu ya Rasulullah. Ya, kamu belum cinta dengan aku wahai Umar. Setengah artinya kalau ada 1.500.000.000 dikasih. Kata Rasulullah apa? Ente belum cinta sempurna dengan aku wahai Umar. Datang Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar ditanya, wahai Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar lebih kaya daripada Sayyidina Umar. Apa kekayaan harta yang kamu berikan untuk perjuangan aku? Kata Sayyidina Abu Bakar, semua harta yang aku miliki ya Rasulullah, aku berikan untuk perjuanganmu. Enggak pakai mikir panjang, enggak. Punya istri? Punya anak? Punya. Ditanya sama Rasulullah, terus yang kamu tinggalkan untuk istri dan anak kamu apa? Dijawab oleh Sayyidina Bakar, yang aku tinggalkan untuk istri dan anak aku adalah Allah dan kamu ya Rasulullah. Pertanyaannya, apakah ada yang lebih baik yang kita tinggalkan untuk anak dan istri kita, Allah dan Rasulullah? Cuman kan iman kita nggak sama. Ente punya duit 2 miliar, ente kasih sedekah semua, terus ente bilang yang nanti tinggalin Allah sama Rasulullah, sampai ke iman itu. Ane nggak mau ke hati ente, ane mau bicara diri ane sendiri. Kalau ane nggak bisa, kalau ente nggak tahu udah kalau bisa, ane nggak bisa aja kan, itu aja. Akhirnya dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar waktu dipengaruhi oleh Abijal bin Bilal, dipegang.
Apa kata Abu Bakar? Wahai Abu Jahal bin Abi Lahab, ya, demi Allah, andai saja yang kamu sampaikan ini benar, masalah Isra dan Mi'raj, andai saja yang kamu sampaikan ini benar, datangnya dari Rasulullah, la sadaqtu, aku akan percaya sebetulnya. Tapi ingat, manakala yang kamu sampaikan kepadaku tentang Isra dan Mi'raj ini datangnya bukan dari Rasulullah, datangnya dari kamu, demi Allah, saya akan cari kamu dan kedua kepala kamu akan saya penggal sekalipun kamu paman Rasulullah. Ini yang saya katakan bicara syariat. Mau dipaman Rasulullah nggak ada artinya. Ya. Akhirnya udah. Keesokan harinya Sayyidina Abu Bakar ingin menanyakan sama Rasulullah, ini betul nggak masalah Isra dan Mi'raj? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sekejap mata, dari langit pertama langit ketujuh ke Hadratil Itlaq sekejap mata. Akhirnya begitu Sayyidina Abu Bakar ingin menanyakan di depan Rasulullah, itu Rasulullah haibahnya tinggi betul, haibahnya tinggi. Dan Sayyidina Abu Bakar tuh yakin apa yang ada di dalam dirinya tanpa dia sebutkan, Rasulullah sudah tahu dan pasti akan menjawabnya. Duduk. Akhirnya ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang terjadi dengan kamu? Dia diam aja. Apa yang terjadi dengan kamu? Cerita. Dia diam. Akhirnya Rasulullah bilang, kamu ingin menanyakan apa yang telah kamu dengar dari Abu Jahal dan Abi Lahab? Iya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Yang diceritakan oleh Abu Jahal dan Abi Lahab itu adalah benar. Apakah kamu percaya? Kata Sayyidina Abu Bakar, wallahi, apa yang telah diceritakan oleh Sayyidina Abu Bakar, oleh Abu Jahal dan Abi Lahab itu bersumber darimu, maka aku akan 100% percaya ya Rasulullah. Makanya pertama kali orang yang percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Sayyidina Abu Bakar Siddiq, pertama kali yang mengingkari dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Abu Jahal dan Abi. Jadi kesimpulannya, kalau ada orang yang nggak percaya dengan Isra dan Mi'rajnya Nabi, nanti di hari kiamat dibangkit dengan udah pintar berarti. Yang percaya dengan Isra dan Mi'raj Nabi dibangkit di hari kiamat bersama dengan. Lanjut lagi. Itu saya belum bicara ayat. Saya bicara mengenai Isra dan Mi'raj ini Pak sampai 4 jam setengah. Pernah di tahun 2002 itu saya diminta dialog tanya jawab tentang Isra dan Mi'raj itu di kantor Kelurahan Kedoya Selatan. Waktu itu saya tinggal masih di Rawasumtru kalau nggak salah. Itu 4 jam lebih bicara mengenai Isra dan Mi'raj dan tanya jawab. Nah sekarang saya mau sampaikan yang saya ingat aja dah. Karena maksiat mata udah banyak, maksiat hati udah banyak, ilmu hilang dengan maksiat kita. Betul banget. Jadi jalan melihat paha perempuan, jalan melihat aurat perempuan, ilmu itu hilang. Iya, ini naik angkot nih. Nah, Habib Umar imannya kuat, saya tahu. Iya, masya Allah. Dia kalau naik motor melihat perempuan ada auratnya, dia mau motor. Lalu sampai dia kita mulai start pertama. Jadi kenapa Allah mengawali dengan kata kesucian? Ini poinnya. Di situ Allah mengawali dengan kata kesucian untuk memberikan jawaban kepada orang yang meragukan tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi, bahwasanya sebelum Allah ceritakan tentang Isra dan perjalanannya Rasulullah ini, Allah mengawali dengan kata kesucian. Artinya, kalau Allah sudah mengawali dengan kata kesucian, peristiwa yang terjadi setelah kalimat itu kebenarannya pasti, gak bisa lagi diragukan. Karena Allah mengawali dengan kata
kesucian itu. Subhanallah. Kata Nabi di dalam hadis apa? Man kana fi kulli yawmin yaqra mi'ata marrah min subhanallah wa bihamdihi ghufirat dhunubu wa kana mithlu zabadil bahri. Barang siapa yang setiap hari dia mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, diampunin dosa dia. Sehari 100 kali dia baca, diampunin dosa dia, walaupun dosanya itu lebih banyak dari buih-buih yang ada di pinggir laut. Anda mau tanya, inti bisa itu nggak buih yang di pinggir laut? Begitu ombak naik, bisa? Botak juga nggak bisa. Jangan lagi ngitung buih, ngitung rambut itu bisa nggak? Ngitung jenggot masih ada yang bisa, gitu. Kalau jenggotnya lebat nggak bisa, kalau jenggotnya dikit, ya kan? Kadang ada orang jenggotnya 5 lembar, bisa. Kita yang punya jenggot harus dijaga, bersyukur sama Allah, piara jenggot, sunnah, ya kan? Tapi bisa jenggotnya cakep tuh, ya kan? Kemudian Maha Suci Allah, ya, dan biar antum tahu, kesucian itu tidak boleh diidofahkan. Kesucian tidak boleh diidofahkan kepada kalimat lain. Arti diidofahkan itu disenderkan. Kalimat kesucian nggak boleh disenderkan, digandeng dengan kalimat lain nggak boleh. Kesucian hanya boleh diidofahkan, kesucian hanya boleh digandeng dengan kalimat Allah. Selain itu nggak boleh. Ente ingin katakan Subhana bi Jibril, haram, nggak boleh. Subhana bi Mikail, nggak boleh. Subhana bi Muhammad, nggak boleh, sekalipun Rasul yang paling mulia. Subhana bi Isa, nggak boleh. Malaikat suci, betul. Anbiya dan Rasul suci, betul. Tapi ingat, Rasul dan malaikat itu suci, disucikan oleh yang maha suci, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesucian mutlak milik Allah, bukan milik makhluk. Yang maha suci adalah Allah. Jadi kita kalau kita bilang apa? Subhanallah. Di situ ada apa? Lafaz Allah. Subhanahu. Hu-nya itu domir dalam ilmu nahwu. Hu-nya itu Allah. Ya kan? Nggak boleh kita kesucian kita senderkan dengan kalimat lain, nggak boleh. Makanya kesucian itu memberikan jawaban. Kesucian itu memberikan bantahan kepada orang yang meragukan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi. Makanya saya kadang kalau ada orang yang menentang tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi, saya tuh kadang mau balas itu malas. Kenapa saya katakan saya mau jawab itu malas? Karena ya, ilmu orang itu dia meragukan tentang Isra dan Mi'raj, berarti ilmu dia itu belum sampai. Seperti orang sampainya naik tangga cuma sampai 5, ya, terus dia meributkan naik tangga sampai ke 10. Itu 5 aja belum sampai, cuma sampai situ, mau ke 10 gimana sih? Jadi sekali lagi, kalimat kesucian memberikan jawaban, penjelasan kepada peristiwa setelah kalimat itu kebenarannya pasti. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Ini saya singkat aja nih. Ini satu ayat aja makan waktu sejam nih kalau kita fokus. Gimana? Anehnya lapar. Ini dari Cisarua ke sini langsung. Berangkat dari Cisarua jam 4 lewat 10 menit. Sampai sini pas sholat subuh. Imamnya enak banget lagi. Saya pikir siapa imam, katanya orang jauh yang imam. Ya. Akhirnya ini Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Nah, ini pertanyaan lagi nih. Al-Imam Asy-Sya'ali Ad-Dagagi, ulama besar. Kemudian Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki di dalam kitabnya Wawabiru Ala, dan banyak ulama-ulama para mufassirin. Itu kenapa ya
Nabi kita katanya makhluk yang paling mulia daripada makhluk Allah. Kenapa kok kalau Nabi kita itu mulia, ya lebih dari makhluk Allah yang lain, kenapa Allah memanggil kita punya Nabi biabdi hamba? Bahasa kasarnya budak, hamba. Bukankah hamba itu kalimat yang jelek? Ini para ulama mengatakan yang saya sebutkan tadi, ya, tidak ada titel yang paling mulia di sisi Allah kecuali titel yang dimiliki oleh Rasulullah dengan panggilan biabdihi sang hamba. Ada sedikit ayat yang menyebutkan biabdihi itu ditunjukkan kepada Rasulullah SAW. Betul. Kalau sesama kita bicara, ente ini hamba, ente ini budak, kita hina. Tapi kalau antara makhluk dengan khalik, antara khalik dengan makhluk, kalau Allah sang penguasa dengan makhluk yang bicara, kamu ini hambaku, itu mulia atau tidak? Mulia. Mulia. Tidak ada titel yang paling mulia yang dimiliki oleh makhluk Allah kecuali yang dimiliki oleh Nabi kita dengan julukan apa? Abdi sang hamba. Ya, panjang lagi tuh kalau kita bahas. Saya ngeliat jenggot Habib saya udah lupa lagi ilmu saya. Biabdihi, ya, Maha suci Allah yang memperjalankan biabdi hambanya. Jadi hamba kembali kita punya Nabi. Ini singkat saja. Lailan. Kenapa? Pertanyaannya Nabi diisrakan dan dimi'rajkan di malam hari. Kok bukan pagi hari? Kok bukan siang hari? Kok bukan sore hari? Kenapa malam? Ya. Para ulama mengatakan, ya, karena malam itu banyak keistimewaannya. Di antaranya Lailatul Qadar terjadi di malam hari. Terjadinya kiamatul kubra itu di malam hari. Rasa kehusyuan itu datangnya di malam hari. Ente kalau nggak percaya rasain deh. Ya dulu. Ente bangun malam jam 3, setengah 4, jam 2, ente bangun, ente wudu, ente sholat. Itu khusyuk datang sendiri. Kita merasakan nikmat hati kita tuh beda dengan kita sholat di siang hari. Atau ente jam 3 ke masjid atau ke mushola, ente sholat. Tuh khusyuknya beda. Cuman anda kasih saran nih, kalau dia mau ke masjid ke mushola, malam hari orang belum ada, masuknya lewat pintu yang gak ada kurung batang yang dilihat. Paham kan? Itu begitu ente masuk lewat pintu yang ada kurung batang, begitu lewat tengok kanan, kurung batang. Begitu sholat yang lihat kurung batang. Jadi malam itu keistimewaannya banyak, ya. Saya nggak perlu sebutkan itu banyak sekali. Itu Al-Imam pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin. Kalau tidak salah namanya Syekh Abdurrahman. Ya. Itu disebutkan itu. Kenapa Nabi diisrakan dan dimi'rajkan di malam hari itu ada penjelasan. Lailan pada malam hari minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu Masjidil Haram, Pak, sekalipun digempur dengan orang-orang Zionis nggak akan bisa runtuh itu masjid. Karena itu janji Allah yang akan menjaga daripada Masjidil Aqsa tersebut. Karena Masjidil Aqsa menjadi kiblat pertama untuk umat Islam. Ya, bahkan menjadi kebangkitan perjuangan tentara-tentara Allah nanti dari sana juga. Ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini semua masih terjaga. Alhamdulillah. Ya. Nah. Kemudian
Jadi kalau Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Linuriyahu min ayatina. Dalam perjalanan tersebut Allah banyak menunjukkan ayat-ayat kebesarannya kepada kita punya Nabi Muhammad SAW. Ya, ini ayat sampai sini itu membahas mengenai Isra. Ya. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina. Itu masalah Isra. Saya tambahkan yang terakhir. Ini dari Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatri. Beliau seorang raja ulama di zamannya. Ya. Itu Habib Salim itu menjelaskan singkat sampai di kalimat innahu was-sami'ul basir. Nah, kata Habib Salim, ini ayat khusus mengenai Mi'raj. Sesungguhnya dia domir hak yang ada di innahu itu bisa Anda berikan domir kepada Allah, boleh. Anda ingin berikan domir itu kepada Nabi juga boleh, bebas. Sesungguhnya dia Allah, boleh. Sesungguhnya dia Nabi, boleh. Kalau kita artikan sesungguhnya dia Allah, sesungguhnya dia Allah, ya, Sami, mendengar ucapannya Rasulullah, basir, dan melihat Rasulullah. Di situ ulama ahli nahwu mengatakan, manakala ada domir, dia itu diidofahkan dengan harfu taukid, itu menyatakan kejadian itu pasti kebenarannya. Karena inna itu adalah harfu taukid, kalimat huruf yang untuk menguatkan peristiwa yang setelah itu. Inna itu sesungguhnya kalimat kepastian yang memastikan setelah huruf itu pasti kejadian. Sesungguhnya dia Allah mendengar Rasulullah secara langsung, melihat Rasulullah. Kita ingin artikan domirnya Nabi, itu lebih tepat. Kenapa? Sesungguhnya dia Rasulullah Sami, mendengar ucapan Allah, basir, dan melihat wujudnya Allah. Satu-satunya makhluk Allah yang bisa melihat wujudnya Allah hanya Nabi kita Muhammad. Nabi yang bisa berdialog dengan Allah ada, Nabi Allah Musa. Itu dijulukin apa? Kalimullah. Nabi yang bisa berdialog dengan Allah setiap saat. Tapi ingat, setiap kali Nabi Allah Musa ingin masuk ke tempat di mana dia berdialog dengan Allah, itu Allah katakan dalam Al-Quran apa? Ya Musa, ikhla' na'laika fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, lepas alas kakimu. Kamu ingin masuk ke tempat yang suci, ingin berdialog sama aku, lepas alas kaki. Tapi pertanyaannya, di saat Nabi kita melihat wujudnya Allah, di saat Nabi kita berdialog dengan Allah, apakah Allah larang Nabi kita untuk menyopot alas kakinya? Wa Jibrilu yamshi tahta rikabihi kayyanalu sudada. Asy-Syaikh Abdurrahman, Asy-Syaikh Muhammad Al-Azhar, beliau sebutkan di dalam mulutnya apa? Ini Sayyidil Walid Al-Marhum Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sajjab selalu nih, kalau masalah Isra dia bawa ini kalimat ini. Wa Jibril yamshi tahta rikabihi kayyanalu sudada. Malaikat Jibril berjalan mengawal di belakang Nabi kayyanalu sudada, untuk mendapat keberkahan dari kanjeng Nabi Muhammad. Malaikat Jibril mengharap keberkahan dari Nabi. Wakaf kita umatnya anti dengan selawat kepada Nabi Muhammad. Wakaf kita umatnya anti dengan selawat kepada Nabi. Wakaf kita umatnya anti, tidak mencintai daripada keluarga alim Nabi. Jibril. Kan
Kan saya tadi udah katakan, makhluk Allah yang paling mulia Nabi kita Muhammad. Kemuliaan kita punya Nabi lebih mulia daripada malaikat, sekalipun itu malaikat Jibril. Apa buktinya? Ini saya mau buktikan. Langit pertama, kedua, ketiga saya nggak mau cerita, itu kepanjangan. Dikawal oleh malaikat Jibril. Waktu malaikat Jibril mengawal kita punya Nabi, itu posisi malaikat Jibril tidak sejajar dengan Rasulullah. Adanya di belakang Rasulullah, tidak mendepani Rasulullah. Ya. Terus naik langit sampai langit ketujuh. Sampai langit ketujuh, malaikat Jibril ini tahu dirinya, tahu diri, tahu posisi yang Allah berikan kepadanya. Makanya orang kalau tahu diri itu bagus. Malaikat aja tahu diri, kalau orang nggak tahu diri gimana? Ya, makanya kita harus tahu diri jadi orang. Kalau kita nggak tahu diri repot kita. Diri kita sendiri nggak tahu, bagaimana orang mau tahu diri kita? Kita punya diri nggak tahu kita diri kita. Malaikat Jibril sampai langit ketujuh tahu diri. Kalau bahasa kita, apa dikatakan waktu Nabi kita mengajak malaikat Jibril untuk masuk ke Sidratul Muntaha, ke Sidratul Muntaha setelah langit ketujuh, apa dikatakan oleh malaikat Jibril? Ya Muhammad, lau qaddamtuhu ihtaraktuhu, walakin lau qaddamtahu ihtaraktahu. Bedanya cuma harokat, tak sama tu. Qaddamtuhu sama qaddamtahu, ihtaraktuhu sama ihtaraktahu. Tapi beda arti langit sama bumi. Apa dikatakan? Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, kalau aku yang masuk ke dalam Sidratul Muntaha, Sidratul Itlaq, aku akan terbakar dengan cahaya yang ada di dalamnya. Karena di dalam ada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Walakin akan tetapi lau qaddamtahu, kalau kamu ya Rasulullah yang masuk ke dalam tersebut, cahaya yang ada di dalamnya akan terbakar dengan masuknya kamu ya Rasulullah. Kenapa? Su'ila an Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali yang Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan makhluknya yang lain, Allah ciptakan cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya ya, malaikat Jibril enggak masuk. Kalau pada saat itu malaikat Jibril diajak sama Rasulullah, nggak banyak ngomong, diem aja, diajak ikut aja, maka malaikat Jibril akan bisa melihat wujudnya Allah, akan bisa mendengar langsung dialog Allah SWT dengan Nabi Muhammad. Satu-satunya makhluk Allah yang bisa melihat wujudnya Allah secara langsung, yang bisa berdialog secara langsung, hanya Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah berikan keberkahan daripada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad, amin ya rabbal. Sebelum saya tutup, kebetulan ada keponakan saya, Habib Abdurrahman Ta'al. Ini Habib Abdurrahman ini besok tanggal 26 akan menikah dengan anaknya Habib Umar Al-Hamid. Nabi. Jadi sekalian saya perkenalin juga, ya bukan promosi kenalin, ya sekalian promosi juga nggak apa-apa sama ponakan. Ini Habib Abdurrahman, insya Allah besok tanggal 26 akan menikah dengan putri guru kita Habib Umar Al-Hamid, sekaligus maulid. Jadi sebelum inti lihat pengantin di sana nanti lihat dulu di sini kan enak, lebih jelas ada yang kurang apa enggak. Ya, tapi kalau kekurangan jenggotnya, kumisnya jangan dibahas itu. Ya, nah, jadi sebelumnya kita tutup ini, kita minta Habib Abdurrahman untuk baca qasidah dulu. براد الحمى بقي برود عسى الله يسقي بك المجدبين برود الحمى بقي برود عسى الله
والتقى بالعلا وبالفضل يا حسرة المبطلين إذا سفيت أقدامهم في الدجى وطابت مناجاة أهل اليقين وسيلتي يا رب بالمصطفى شفيع الورى سيد المرسلين وبالأنبياء وأصحابهم مع آلهم ثم بالتابعين وبأسمائك الله يا خالقي وبصحب بعد الكتاب المبين وبأملائك الله يا رازقي توسلت يا بغية الآملين وبالأولياء وأسرارهم وبأهل الشريعة وأهل اليقين تفضل بغفران كل الذنوب نكون جميعا من الفائزين وطول لنا عمر سلطاننا وأحرسه من أعين الحاسدين وكن حافظا له وكن حارسا وكن ناصرا له وكن له معين فأنت الرؤوف الكريم الرحيم ولا يهجرك كثرة السائلين خزائنك بالجود لا تنتهي لكثرة عطاياك للطالبين وصلواتك الله يا ذا العلا على المصطفى كل وقت وحين. Alhamdulillah. Jadi insya Allah saya mengundang maulidnya ya hari Minggu besok karena yang acaranya kan acara Habib Umar. Ya. Kalau saya mengundang antum tahu-tahu lagi undang untuk umum, akhirnya yang dimakan dosa Anda. Kan undangan akad harus ada yang saya boleh. Nah, jadi Anda mengundang inti ya untuk hadir acara Maulid Habib Umar. Hari Minggu besok tanggal 26 pagi jam 9 ya. Sabtu ya, maaf Sabtu tanggal 26 Sabtu ya, hari Sabtu maaf. Jadi aneh ngundang itu maulid. Kalau maulid kan umum, betul apa enggak? Jadi aneh ngundang itu maulid. Di dalam maulid ada acara pernikahan sekalian. Nah, jadi doakan insya Allah pernikahannya berjalan lancar. Di pertemuan ini juga berkhidmat di Dalwa sudah beberapa bulan. Berkhidmat di Dalwa